Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hidup ini, kita tidak perlu berupaya menjadi seseorang yang disegani apalagi ditakuti. Tetapi, jadilah seseorang yang berguna bagi siapapun yang ada di sekeliling diri kita. Mengapa harus menjadi pribadi yang bermanfaat? Sebab ini adalah salah satu perintah Rasulullah SAW kepada umatnya. Beliau bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Seorang muslim lebih diperintahkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain, bukan hanya mencari manfaat dari orang lain untuk memanfaatkan orang lain. Ini adalah bagian dari implementasi konsep Islam yang penuh cinta, yaitu memberi. Selain itu, manfaat kita memberikan manfaat kepada orang lain semuanya akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri, sebagaimana firman Allah, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri sendiri. Quran surat Al-Isra ayat 7. Dan sabda Rasulullah SAW, "Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Dan barang siapa yang bersedia membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan senantiasa membantu keperluannya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Barang siapa menempuh jalan Allah untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid atau rumah Allah untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat. Serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya. Hadis riwayat Muslim. Setelah mengetahui manfaat menjadi pribadi yang bermanfaat, pertanyaannya adalah bagaimana cara agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Suatu ketika, Hasan Al-Basri menyuruh kepada muridnya untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Dia berkata, Temulah Sabit al-Bunani dan pergilah kalian bersamanya." Lalu mereka mendatangi Sabit dan ternyata sedang melakukan ihtikaf di dalam masjid. Dan Sabit pun meminta maaf karena tidak bisa pergi bersama mereka. Mereka pun kembali lagi kepada Hasan dan memberitahukan perihal Sabit. Hasan berkata, "Katakanlah kepadanya, hai Sabit, apakah engkau tidak tahu bahwa langkah kakimu dalam rangka menolong saudaramu sesama muslim itu lebih baik bagimu daripada ibadah haji yang kedua kali?" Kemudian mereka kembali menemui Sabit dan menyampaikan apa yang dikatakan Hasan Al-Basri. Maka Sabit meninggalkan daripada ibadah haji yang kedua kali untuk membantu orang yang membutuhkan. Banyak cara dilakukan agar menjadi seseorang yang bermanfaat bagi masyarakat, bisa dengan menolong orang dalam bentuk tenaga, memberikan bantuan dalam bentuk materi, memberi pinjaman, memberikan tausiah keagamaan, meringankan beban penderitaan, membayar utang, memberi makan, hingga menyisihkan waktu untuk menunggu tetangga yang sakit. Pemimpin yang baik juga bermanfaat bagi bawahannya, sebagaimana penguasa yang adil pun bermanfaat bagi rakyatnya. Bahkan membuat orang lain menjadi gembira juga termasuk amalan yang bermanfaat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah ironi, jika banyak orang kaya yang lebih senang naik haji berulang kali daripada membantu kaum duafa yang membutuhkan uluran tangan. Banyak juga orang kaya yang berlomba-lomba membangun masjid mewah, sedangkan di sekelilingnya masih banyak kaum fakir miskin yang membutuhkan bantuan. Padahal Allah tidak butuh
disembah dengan indahnya masjid ataupun ibadah haji yang berulang-ulang. Mengapa kita tidak pernah berpikir untuk beramal soleh dengan cara memberi manfaat pada semua orang yang berinteraksi dengan diri kita, atau bahkan beramal soleh dengan cara berbuat baik kepada sesama makhluk Allah yang lebih kita prioritaskan dalam situasi dan kondisi tertentu daripada sekedar membangun kesalahan spiritual yang tak banyak berguna bagi orang lain. Dia tidak perlu mengatakan bahwa urusan akhirat itu lebih penting daripada urusan dunia atau sebaliknya, karena keduanya saling melengkapi. Sebagaimana firman Allah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ada 5 langkah jadi pribadi yang bermanfaat. Langkah pertama, jadi pribadi yang bermanfaat adalah kemauan. Kuncinya adalah kemauan. Kemauan kita akan dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Pertama, jika kita mempunyai harta, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan harta. Yang kedua, jika kita mempunyai ilmu, kita bisa memberikan manfaat ilmu kepada orang lain. Yang ketiga, jika kita mempunyai tenaga, kita bisa memberikan manfaat dari tenaga kita kepada orang lain. Ini adalah langkah awal. Kamu harus memiliki kemauan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, bagaimanapun kondisi kamu. Jangan malah mencari cara untuk mendapatkan manfaat dari orang lain, bahkan memanfaatkan orang lain. Jika kamu mau, bagaimanapun kondisimu, kamu pasti bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bagaimana? Mau atau tidak? Jadi kuncinya adalah kemauan. Langkah kedua, take action now. Lakukan sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Kamu bisa berbagi melalui sharing artikel, mungkin artikel yang bermanfaat melalui Facebook atau Twitter. Ini jauh lebih bermanfaat untuk teman-temanmu daripada kamu sibuk mengupdate status yang tidak penting, bahkan hanya berisi keluhan dan caci maki. Lihatlah sekitarmu. Adakah yang bisa kamu bantu? Adakah yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki lingkungan, rumah, atau kantor? Akan banyak yang bisa kamu lakukan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Langkah yang ketiga, biasakanlah untuk memberikan manfaat dan jadikan hal itu menjadi gaya hidup Anda, gaya hidup kamu. Jika memberikan manfaat kepada orang lain sudah menjadi kebiasaan kamu, maka kamu sudah mulai menjadi pribadi yang bermanfaat. Pada langkah kedua, kamu baru disebutkan melakukan kebaikan, belum menjadi akhlak. Namun, jika sudah menjadi kebiasaan dan menjadi gaya hidup kamu, maka kamu sudah mulai menjadi pribadi yang bermanfaat. Ini yang kadang-kadang dilupakan orang. Banyak orang yang hanya membahas sampai pada taraf melakukan kebaikan dengan cara membantu orang lain, namun hal itu belum menjadi kepribadian. Harus sebatas mau melakukan sebuah tindakan akan menjadi sebuah akhlak pada saat kamu sudah melakukan dengan biasa tanpa memikirkan terlebih dahulu. Ketika kamu memberi, belum tentu merupakan kepribadian kamu. Namun, jika kamu sudah biasa memberi dan menjadi gaya hidup kamu, baru disebut kepribadian. Langkah yang keempat, tingkatkan manfaat diri kamu. Harus ditingkatkan? Tentu saja. Sebab menurut hadis tidak hanya mengatakan menjadi pribadi yang bermanfaat, tetapi juga ada kata superlatif, yaitu paling. Maksudnya, kamu ditantang untuk paling memberikan manfaat kepada orang lain, bukan sekedar memberikan manfaat. Bagaimana cara meningkatkan manfaat dari diri kamu? Ya, kamu harus meningkatkan kuantitas dan kualitas kebaikan kamu. Kuantitas bisa dilihat dari frekuensi dan besarnya apa yang kamu berikan kepada orang lain. Sementara kualitas manfaat ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas diri kamu, yaitu dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan kamu sehingga apa yang kamu berikan semakin bermanfaat. Langkah yang kelima, raihlah manfaatnya untuk kamu juga. Jangan sampai kamu memberikan manfaat kepada orang lain tetapi lupa tidak memberikan manfaat kepada diri kamu sendiri. Jangan salah paham. Saya sama sekali tidak mengatakan agar
kita berharap dari orang yang kita berikan manfaat. Bukan itu, namun yang saya maksud adalah kita harus menghindari diri dari semua penghapus pahala amal, yaitu ketidakikhlasan atau riya. Jadi agar kita benar-benar mendapatkan dari manfaat yang kita berikan kepada orang lain, kita harus ikhlas. Ikhlas adalah kunci diterimanya amal, dan hanya dengan amal yang diterima Allah SWT yang akan memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Niatkan bahwa apa yang kita lakukan hanya karena Allah, bukan karena ingin disebut pribadi yang bermanfaat atau pujian. Itu enggak. Penyakit riya sungguh tidak terlihat, sangat samar, sehingga kita harus berhati-hati. Dengan hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, pada suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, takutlah kalian terhadap syirik, karena dia lebih halus dari langkah semut. Kemudian seseorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami harus menghindarinya sementara dia lebih halus dari langkah semut? Maka beliau menjawab, berdoalah dengan membaca, Allahumma inni na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dalam menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami mengetahuinya, dan kami meminta ampun kepadamu terhadap apa yang tidak kami ketahui. Tetapi jangan khawatir, sekecil apapun amal soleh kita, Allah akan membalasnya dengan pahala yang sepadan dengannya. Sebagaimana firman-Nya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, ia akan mendapatkan balasannya. Itulah kelima langkah menjadi pribadi yang bermanfaat, bahkan paling bermanfaat. Selanjutnya, yang kita perlukan adalah kemauan dan keberanian untuk memulainya. Sekarang juga, ibda' binafsik. Allahu a'lamu bissawab. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum.